Ia percaya bahwa ada kemungkinan untuk mengembalikan sebagian penglihatan Andi jika operasi dilakukan. Aku duduk di trotoar Jalan Sudirman, dengan gitar tua yang sudah mulai mengelupas catnya. Udara malam penuh asap dan debu, tapi aku bisa merasakan angin kecil menyusup di antara celah gedung-gedung tinggi. Suara klakson tak henti-hentinya menyerbu telingaku, seperti alunan musik kota yang tak pernah berakhir. Namaku Andi. Aku lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Bandung. Ayahku seorang tukang reparasi sepeda motor. Ibuku menjual nasi uduk di depan rumah setiap pagi. Aku punya satu adik laki-laki dan satu kakak perempuan. Dulu, hidupku biasa saja, sederhana tapi hangat. Sampai suatu hari, ketika usiaku baru 17 tahun, sebuah mobil menabrak motorku saat pulang sekolah. Kepalaku terbentur trotoar, dan semuanya menjadi gelap. Gelap dalam arti harfiah maupun metaforis. Aku tidak pernah bisa melihat lagi. Awalnya, anakku sempat putus asa. Tapi waktu memang obat segalanya. Lama-lama aku belajar menerima. Aku belajar membaca huruf Braille, belajar bermain gitar, belajar hidup tanpa melihat. Dan meskipun dunia bagiku hanya suara, aroma, dan sentuhan, aku percaya bahwa cahaya itu masih ada. Meskipun bukan dari mata. Aku sekarang tinggal di jalanan Jakarta. Bukan karena tidak punya keluarga lagi, mereka masih ada, tapi kami tidak pernah benar-benar akur setelah aku buta. Mereka mencoba merawatku, tapi aku tidak ingin jadi beban. Aku lebih memilih hidup sendiri, walau kadang harus tidur di kolong jembatan atau di sudut trotoar. Setiap sore aku duduk di tempat ini dan bermain gitar. Kadang menyanyi, kadang hanya memetik senar. Orang lewat memberiku uang, kadang juga tidak. Yang penting mereka mendengarkan. Aku suka bercerita lewat lagu, tentang harapan, tentang cinta, tentang cahaya yang tetap bersinar meski kita tak bisa melihatnya. Hari ini, langit terasa agak lain. Aku tidak tahu pasti kenapa. Angin sedikit, sebidi dingin dari biasanya. Lalu, suara langkah kaki itu datang. Ringan, cepat, tapi ragu. Harus seseorang berhenti di depanku. Maaf, kamu bisa lihat not balok? Tanya suara perempuan. Aku tersenyum. Tidak, Non, mata saya sudah lama tidak bisa melihat. Oh, maaf, katanya cepat. Ayo, duduklah kalau mau. Saya bisa mainkan. Lagu apa saja? Asal kamu bilang judulnya. Dia diam sejenak lalu duduk di tepi trotoar. Suara jaketnya bergesekan dengan aspal. Dia tidak duduk terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku merasakan kehadirannya. Kamu sering di sini? Iya, setiap hari. Selama Jakarta belum menolak saya, jawabku sambil memetik senar pelan. Kamu tidak takut? Sendirian di jalanan? Aku tertawa pelan. Justru disinilah saya merasa aman. Dunia ini memang keras, tapi ia juga jujur. Tidak banyak pura-pura. Kalau lapar, ya lapar. Kalau sakit, ya sakit. Kalau bahagia, ya bahagia. Dia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya. Berdebar. Sepertinya dia tidak biasa ngobrol dengan orang sepertiku. Kenapa kamu kemari? Tanyaku. Aku hanya ingin jalan-jalan. Bosan di rumah. Aku mengangguk. Kalau begitu, izinkan saya nyanyikan sesuatu untukmu. Aku mulai memetik gitar, lalu menyanyikan lagu kesukaanku. Dalam gelap, aku menemukan cahaya. Suara tangisku tersendat, tapi aku lanjutkan. Yang tak pernah padam, walau mata tak melihat. Lama setelah lagu selesai, dia tidak berkata apa-apa. Aku bisa mendengar napasnya yang gemetar. Kamu sangat bijak, katanya perlahan. Aku tersenyum. Saya hanya manusia biasa. Hanya saja, hidup mengajarkanku untuk melihat dengan hati. Dia bangkit berdiri. Aku bisa merasakan angin kecil yang ia timbulkan. Terima kasih, Andi. Aku terkejut. Kamu tahu nama saya? Tadi kamu bilang, nama saya Andi, saat saya tanya soal not balok. Aku tertawa pelan. Oh iya, saya lupa. Ia meninggalkanku, tapi langkah kakinya terasa ringan. Seolah-olah ia pergi dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi entah mengapa, aku yakin akan bertemu dengannya lagi. Dan aku tidak salah. Malam itu, setelah gadis itu pergi, aku tetap duduk di tempat biasa.
Gitar sudah kusandarkan di trotoar, dan angin malam mulai menggigit kulit. Tapi pikiranku masih tertinggal pada suara langkahnya. Ringan, cepat, tapi penuh arti. Aku tidak tahu siapa dia, tapi entah mengapa, obrolan singkat kami terasa berbeda. Biasanya, orang yang lewat hanya memberiku uang atau sekadar melihat dengan rasa kasihan. Tapi dia seperti ingin benar-benar mendengar. Dan itu membuat hatiku hangat. Meskipun aku tahu mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Beberapa hari berlalu, aku kembali ke rutinitas biasa. Bermain gitar, menyanyi, lalu pulang ke sudut kolong jembatan yang menjadi rumah sementaraku. Juna, temanku yang mantan sopir taksi online, sering menemani. Ia juga hidup di jalanan sejak ditinggal istri dan anaknya beberapa tahun lalu. Kami saling menjaga. Tapi tepat seminggu setelah pertemuan itu, ia datang lagi. "Kamu masih di sini," katanya sambil duduk di sebelahku. Suaranya lebih tenang dari sebelumnya. "Masih," jawabku sambil tersenyum. "Jakarta belum mengusir saya." Ia tertawa pelan. "Saya bawa sesuatu untukmu." Aku mendengar suara plastik dibuka, lalu aroma roti dan susu hangat masuk ke hidungku. "Roti isi selai dan susu coklat," katanya. Aku tersenyum. "Anda baik sekali." "Aku hanya merasa kamu pantas dapat hal baik juga, seperti semua orang." Kami makan bersama dalam diam. Aku menikmati setiap gigitan roti dan tegukan susu hangat itu. Rasanya begitu manis, bukan hanya karena gulanya, tapi karena ia membawakannya sendiri. Setelah selesai, ia bertanya, "Kenapa kamu tetap tinggal di sini? Padahal, kamu bisa saja minta bantuan keluargamu." Aku termenung sejenak. Pertanyaan itu memang sering muncul di benakku. Keluarga masih ada, tapi hubungan kami sudah renggang sejak kecelakaan dulu. Mereka mencoba merawatku, tapi rasanya seperti aku menjadi beban. Aku tidak ingin itu terus berlanjut. "Aku tidak ingin jadi beban bagi mereka," jawabku pelan. "Aku ingin membuktikan bahwa meskipun buta, aku bisa hidup mandiri. Bahkan jika itu harus di jalanan." Ia diam cukup lama. Lalu katanya, "Aku iri padamu." Aku terkejut. "Kenapa?" "Karena kamu punya tujuan. Kamu tahu apa yang kamu cari. Sedangkan aku..." Nadia menghela napas panjang. "Aku punya segalanya, tapi rasanya hampa. Uang, mobil, rumah besar. Tapi aku tidak punya arah." Aku bisa mendengar kesedihan di suaranya. Bukan kesedihan fisik, tapi kesedihan batin. Kesedihan yang sulit dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. "Kadang, yang kita lihat bukanlah yang penting," kataku. "Yang penting adalah yang kita rasakan." Nadia terdiam lagi. Lalu tiba-tiba, ia berkata, "Boleh aku datang lagi minggu depan?" Aku tersenyum. "Tentu saja. Selama Jakarta masih mengizinkanku duduk di sini, aku akan selalu ada." Dan begitulah, minggu demi minggu berlalu. Setiap Sabtu malam, Nadia datang. Kadang hanya duduk diam, kadang membawa makanan, kadang hanya ingin ngobrol. Kami bicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang mimpi, tentang masa depan. Lama-lama, aku mulai mengenalnya. Dia Nadia Putri Maharani, putri tunggal dari pengusaha besar di Surabaya. Pintar, cantik, dan dermawan. Tapi seperti yang ia bilang, ia merasa kosong. Aku tidak pernah memohon belas kasihan darinya. Aku hanya berusaha menunjukkan bahwa hidup ini indah, bahkan dalam gelap. Karena cinta, harapan, dan keyakinan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di jalanan. Hingga suatu malam, ia berkata, "Aku ingin membawamu ke rumahku." Aku terdiam. "Ke rumahmu?" "Iya, aku ingin kamu kenal keluargaku." Aku menggeleng pelan. "Maaf, Non, saya tidak pantas." "Jangan bilang begitu," potongnya cepat. "Aku percaya mereka akan menyukaimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan hanya teman bagiku." Aku bisa mendengar getaran emosi di suaranya. Dan meskipun aku tidak bisa melihat matanya, aku tahu ia sedang jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tahu satu hal. Nadia bukan hanya sekadar wanita yang lewat dan memberiku uang.
Ia adalah cahaya yang datang di tengah bayangan hidupku. Dan mungkin akhirnya aku menemukan alasan untuk percaya bahwa cinta itu nyata. Aku tidak pernah membayangkan akan masuk ke rumah sebesar itu. Gedungnya tinggi, temboknya kokoh, dan lantainya licin. Terasa dari suara langkah kaki Nadia yang bergema. Bau kayu jati dan parfum mahal menyambutku saat aku melangkah masuk. Nadia memegang tanganku dengan lembut. Jangan tegang, mereka baik. Hanya sedikit protektif. Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin bersikap sopan. Saya tahu tempat saya. Tempatmu adalah di sini, katanya yakin. Aku bisa mendengar keyakinannya. Kami duduk di ruang tamu besar. Sofa empuk, karpet tebal, dan udara dingin AC menyelimuti. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekelilingku. Dingin, waspada, penuh pertanyaan. Ayah Nadia, Bapak Arya, bertanya dengan nada datar. Siapa kamu sebenarnya? Aku, Andi, Pak. Saya teman Nadia. Teman? Dari mana? Jakarta, Pak. Saya tinggal di sana. Lalu diam. Panjang. Seperti sebuah pengadilan tanpa hakim. Aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ibunya, Ibu Maya, berbisik pelan. Sayang, kamu tidak memberitahu kami kalau kamu mengajak dia. Aku minta maaf, Bu. Tapi Andi bukan seperti yang Ibu kira. Bapak Arya menepuk kursi dengan keras. Kamu pikir aku akan menerima anak jalanan ini sebagai tamu? Dia buta. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Kamu tahu apa reputasi keluarga. Kita? Aku langsung bangkit berdiri. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya... Duduk, Andi, bisik Nadia cepat. Jangan pergi. Tapi suasana sudah rusak. Suasana hatiku juga. Aku bisa merasakan penolakan mereka. Bukan hanya dalam dari karakter, tapi dalam getaran napas mereka, dalam cara mereka diam. Mereka melihatku sebagai sampah, seorang tunawisma cacat yang tidak layak mendekati putri mereka. Setelah beberapa menit, Nadia mengantarkanku pulang. Di mobil, ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali mengusap air matanya. Aku bisa mendengarnya, meskipun ia mencoba menahan. Mereka tidak akan menerimamu, katanya pelan. Saya sudah tahu dari awal, jawabku tenang, tapi aku tidak peduli. Aku tetap ingin bersamamu. Aku terdiam. Hatiku hancur dan hangat pada saat bersamaan. Nona Nadia. Aku menghela napas. Saya tidak ingin kamu harus memilih antara keluargamu dan hidupmu. Saya tidak ingin menjadi alasan kamu sedih. Ia menepikan mobil. Lalu ia menatapku. Aku tidak bisa melihat matanya, tapi aku bisa merasakan semangat yang menyala-nyala di dalamnya. Andi, selama ini aku hanya menjalani hidup yang direncanakan orang lain. Ayah, ibu, guru, semua bilang aku, harus begini, harus begitu. Aku tidak pernah merasa bebas. Tapi sejak aku kenal kamu, aku mulai merasa hidup. Aku menunduk. Hatiku sesak. Jadi tolong, jangan suruh aku pergi. Aku menelan ludah. Kalau begitu, kamu harus siap kehilangan segalanya. Ia menggenggam tanganku erat. Asal kamu ada di sana, aku tidak takut. Pagi, hari setelah itu, aku terbangun di kolong jembatan seperti biasa. Tapi Nadia tidak ada di sampingku. Aku sempat cemas. Sampai HP lamaku bergetar. Itu pesan darinya. Andi, aku dibatasi. Aku dipaksa pergi ke luar negeri untuk studi. Maaf, aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku janji aku akan kembali. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Aku tidak bisa melihat tulisannya, tapi aku bisa merasakan isinya. Kesedihan, keraguan, dan harapan. Beberapa hari berlalu. Aku tidak mendengar kabar darinya lagi. Sampai malam itu, ketika suara langkah kaki yang familiar datang mendekat, aku mendengarkan dengan teliti. Ya, itu Nadia, tapi kali ini ia tidak sendiri. Ada suara roda koper, dan suara napasnya lebih cepat dari biasanya. Kita harus pergi, katanya sambil menarik tanganku. Aku kabur dari rumah, aku terkejut. Apa? Kita harus pergi sekarang. Sebelum mereka menemukanku.
Aku bisa mendengar rasa panik di suaranya. Aku tidak punya waktu untuk bertanya. Aku hanya bisa mengikutinya. Langkah-langkah kami terus bergerak. Jakarta malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Tapi entah mengapa, di tengah kegelapan itu, aku merasa bahwa hidupku akan berubah selamanya. Dan aku benar. Kami sampai di kolong jembatan dengan napas tersengal. Nadia masih memegang koper kecilnya dan tangannya gemetar. Aku bisa merasakan panik yang belum sepenuhnya reda dari tubuhnya. Mereka tidak akan menemukanku di sini, katanya pelan, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Aku diam sejenak, lalu berkata perlahan, Nadia, kamu tahu apa yang kamu tinggalkan, kan? Ia menghela napas panjang. Aku tahu. Rumah besar, uang banyak, semua kemewahan. Tapi aku tidak bahagia di sana. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Hatiku bingung, antara bahagia karena ia memilihku, dan takut karena ia rela kehilangan segalanya. Saya tidak pantas. Kataku akhirnya, jangan bilang begitu, potongnya cepat. Tidak ada orang yang lebih pantas darimu. Aku tersenyum tipis. Kamu selalu tahu cara membuatku percaya pada diriku sendiri. Nadia duduk di sampingku. Bau parfumnya mulai bercampur dengan aroma jalanan, keringat, asap kendaraan, dan tanah basah. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya baginya hidup di tempat ini. Dingin, keras, penuh risiko. Beberapa saat berlalu dalam diam. Lalu Juna muncul dari balik tiang jembatan. Andi, siapa ini? Tanyanya ragu. Aku, Nadia. Jawabnya cepat. Aku. Tinggal di sini sekarang. Juna terdiam. Ia mendekat dan menyentuh ujung jaket Nadia. Wah, ini mahal sekali ya, gumamnya. Iya, jawab Nadia tenang. Tapi sekarang sudah kusam dan kotor. Seperti milikmu juga. Juna tertawa pelan. Dasar anak orang kaya. Bicaranya kayak bukan baru pertama kali tidur di kolong jembatan. Aku tersenyum. Dia kuat, Juna. Lebih kuat dari yang kita kira. Tapi ternyata, hidup di jalanan itu benar-benar berat untuknya. Malam pertama, ia tidak bisa tidur karena dingin. Aku pinjamkan jaketku. Hari kedua, ia mencoba makan nasi bungkus. Yang kami dapat dari warung langganan. Rasanya beda sekali dengan masakan rumahnya. Enak kok, katanya meskipun aku bisa dengar suara air liurnya. Hari ketiga, ia mulai kesulitan buang air kecil di toilet umum yang bau dan jorok. Ia hampir menangis. Maaf, bisiknya malam itu. Aku bukan cewek lemah, aku cuma belum terbiasa. Aku menepuk pundaknya. Tidak apa-apa, kamu punya waktu untuk belajar, dan ia benar-benar belajar. Pelan-pelan, ia mulai membantu membersihkan tempat kami. Ia menemani Juna menjual koran bekas. Ia bahkan ikut mencuci baju di pinggir kali. Orang-orang di sekitar kami mulai menerimanya. Mereka tidak peduli bahwa ia putri pengusaha kaya. Yang mereka tahu, ia adalah wanita berhati hangat yang tidak sombong, tapi tekanan tetap datang. Dari keluarga Nadia. Suatu sore, aku mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Ini Bapak Arya? Suara itu langsung menyapa. Aku langsung tegang. Kamu tahu kamu hanya beban, kan? Saya tidak akan biarkan kamu menghancurkan masa depan anak. Onsemi bandirin atau kamu akan menyesal seumur hidup. Telepon diputus. Aku tidak memberitahu Nadia. Aku tidak ingin membuatnya takut. Tapi malam itu, aku duduk sendirian, bermain gitar tanpa bernyanyi. Lagu yang sama berulang-ulang. Lalu Nadia datang mendekat. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku diam. Kamu menerima telepon dari ayahku, ya? Lanjutnya, aku terkejut. Bagaimana kamu tahu? Karena aku mendengarmu main gitar tanpa nyanyi. Itu artinya hatimu sedang gelisah. Aku tersenyum getir. Kamu benar. Ia duduk di sebelahku. Aku tidak akan pergi, Andi. Apapun yang terjadi. Aku menunduk. Tapi kamu harus siap. Kehilangan segalanya. Keluargamu, hartamu, masa depanmu. Ia menatapku. Aku tidak butuh semuanya kalau tidak ada kamu. Aku menelan ludah.
Hatiku sakit dan hangat pada saat bersamaan. Kalau begitu, tolong satu hal, bisikku. Apa? Berjanjilah kamu tidak akan menyesal. Ia menggenggam tanganku erat. Aku janji. Dan di tengah gelapnya Jakarta malam itu, di antara suara klakson dan angin malam, aku mulai percaya bahwa mungkin Tuhan punya rencana lain untukku. Bukan sebagai tunawisma cacat, tapi sebagai manusia yang dicintai oleh seseorang yang benar-benar melihat hatiku. Hidup di jalanan itu keras. Tapi hidup dengan Nadia di sana membuatnya terasa lebih ringan. Meskipun kami tidak punya rumah, meskipun kami harus bergantian memakai selimut tipis saat udara malam menusuk tulang, aku merasa utuh. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa kutinggalkan, keraguan. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku pantas? Apakah cinta seorang gadis cantik dan cerdas seperti Nadia bisa diberikan pada seseorang sepertiku, seorang tunanetra yang hidup dari belas kasihan orang asing? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, sampai suatu malam Nadia datang kepadaku dengan berita yang mengejutkan. "Andi," katanya pelan, "aku kenal seseorang, dokter muda bernama Faris." Dia bilang, "Ada kemungkinan kamu bisa melihat lagi." Aku membeku. Kata-kata itu seperti gema dari masa lalu yang hampir kulupakan. "Melihat lagi?" Ulangku tanpa percaya. "Iya, bukan sepenuhnya tapi setidaknya sebagian." Dia bilang teknologi medis sudah berkembang, tapi biayanya mahal, sangat mahal. Aku menunduk. Hatiku campur aduk. Bahagia? Tentu saja. Tapi juga takut. Takut akan harapan yang mungkin hanya akan hancur lagi. "Saya tidak bisa bayar operasi itu, Nadia," kataku pelan. "Tapi saya bisa," jawabnya cepat. Aku menggeleng. "Kamu sudah banyak berkorban. Kamu kabur dari rumah, tinggal di tempat ini, makan apa adanya. Saya tidak bisa ambil lebih lagi." Nadia mendekat. Ia memegang tanganku erat. "Andi, kamu tahu kenapa aku tetap di sini?" Aku diam. Bukan karena rasa kasihan. Bukan karena pemberontakan. Aku di sini karena aku mencintaimu. Dan kalau ada cara untuk membuatmu lebih bahagia, lebih bebas, maka aku akan lakukan itu. Tanpa ragu. Aku ingin menolak lagi. Tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa menelan ludah, berusaha menahan perasaan yang bergejolak. Beberapa hari berlalu. Nadia mulai sibuk sendiri. Terkadang ia pergi seharian, lalu pulang dengan wajah letih tapi senyum yang tidak bisa disembunyikan. "Aku sudah bicara dengan Dr. Faris," katanya suatu kali. "Dia bersedia melakukan operasi. Biayanya, dia bisa bantu sedikit." Aku mendengarkan dengan teliti. Tapi aku tahu Nadia menyembunyikan sesuatu. "Bagaimana kamu bayarnya?" tanyaku. Ia terdiam. Lalu menjawab, "Aku jual beberapa aset keluargaku. Emas, jam tangan, perhiasan, semua masih tersimpan di apartemen Mama. Aku bisa ambil diam-diam." Aku langsung bangkit berdiri. "Jangan!" Nadia terkejut. "Aku tidak mau kamu mencuri dari keluargamu. Aku tidak mau kamu jadi penjahat demi saya. Andi, dengarkan. Aku tidak akan biarkan kamu korbankan dirimu lebih jauh lagi. Saya sudah cukup menjadi alasan kamu meninggalkan rumah, uang keluarga, dan masa depanmu. Tapi kalau kamu sampai jadi pencuri, aku tidak akan bisa hidup dengan itu." Aku berteriak, suaraku pecah, napasku memburu. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku marah seperti ini. Nadia diam. Lalu perlahan, ia berkata, "Kamu tidak mengerti ya? Aku menunggu. Kalau kamu tidak izinkan aku melakukan ini, kamu sama saja dengan mereka. Kau mengambil keputusan untukku tanpa percaya bahwa aku bisa memilih apa yang terbaik untuk diriku sendiri." Aku termenung. Saya bukan anak kecil lagi, Andi. Saya bukan putri lemah yang harus dilindungi. Aku memilih ini karena aku percaya padamu. Percaya bahwa kamu layak bahagia. Layak melihat dunia lagi. Layak melihat senyumku. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunduk. Dalam gelapku, air mataku jatuh tanpa suara. Beberapa hari setelah itu, operasi dijadwalkan. Dr. Faris sangat ramah.
Ia menjelaskan semua prosedur dengan detail. Aku bisa merasakan ketenangan dalam suaranya. Ia bukan dokter biasa. Ia adalah dokter yang benar-benar peduli. Malam sebelum operasi, Nadia duduk di sampingku. "Besok, kamu akan melihat dunia lagi," bisiknya. Aku tersenyum. "Dan pertama kali yang ingin saya lihat adalah wajahmu." Ia tertawa pelan. "Jangan bilang begitu, nanti kamu kecewa, wajahku biasa saja." "Tidak, bagiku wajahmu adalah cahaya." Kami saling diam. Hanya desiran angin dan suara klakson yang mengisi malam itu. Lalu ia berkata, "Aku janji, apapun hasilnya, aku akan tetap di sini." Aku menggenggam tangannya erat. "Terima kasih Nadia, untuk segalanya." Esok pagi, aku dibawa ke klinik sederhana di pinggiran Jakarta. Bau antiseptik menusuk hidungku. Suara langkah kaki dokter dan perawat terdengar cepat dan tenang. Operasi dimulai. Dari balik tirai hitam di matamu, aku merasakan jarum, tekanan lembut, dan obat bius yang menjalar. Lalu semuanya menjadi gelap. Gelap sekali lagi. Tapi kali ini, aku tidak takut, karena aku tahu, saat aku bangun nanti, mungkin aku bisa melihat cahaya itu. Cahaya yang datang dari seorang wanita bernama Nadia. Aku bangun dengan kepala ringan dan mata terasa berat. Suara langkah perawat dan bisikan dokter menyambut kesadaranku yang masih kabur. Aku tidak bisa merasakan apa-apa selain dinginnya spray rumah sakit dan aroma obat yang menusuk hidung. Lalu suara itu datang. Suara yang paling aku rindukan. "Andi." Nadia memanggil pelan, tangannya menyentuh tanganku. "Kamu sudah bangun?" Aku menggumamkan jawaban, lalu bertanya dengan suara serak. "Bagaimana hasilnya?" Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Kamu harus istirahat dulu, nanti kita bicara." Tapi, dari nada suaranya, aku tahu ada sesuatu, ada harapan, tapi juga kecemasan. Hari demi hari berlalu. Mataku masih tertutup perban. Aku hanya bisa mendengarkan, meraba, dan menunggu. Dr. Faris menjelaskan bahwa proses pemulihan akan memakan waktu. Tapi sedikit demi sedikit, ia yakin penglihatanku akan kembali. Setidaknya dalam tingkat yang membuatku bisa melihat siluet dan warna dasar. Pada hari kelima perban dibuka, aku menutup mata rapat-rapat. Takut. Takut akan kekecewaan jika semuanya sia-sia. Takut akan wajah Nadia yang mungkin tidak sempat kulihat jelas. "Kamu siap?" tanya Dr. Faris lembut. Aku menghela napas panjang. "Siap." Perlahan perban dilepas. Aku membuka mata, gelap, jantungku berdebar keras. Lalu, samar-samar, seperti sinar yang mencoba menembus awan tebal, aku mulai melihat bayangan. Warna putih, hitam, siluet, dan kemudian, aku melihatnya wajah Nadia. Belum jelas sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. "Kamu cantik," bisikku. Nadia tertawa sambil menangis. Ia memelukku erat. "Kamu bisa melihatku?" "Iya. Meskipun belum jelas, tapi saya bisa melihat cahaya di wajahmu." Dr. Faris menjelaskan bahwa penglihatanku akan terus membaik selama beberapa minggu ke depan. Proses rehabilitasi akan panjang, tapi setidaknya langkah pertama telah berhasil. Setelah pulang dari klinik, kami kembali ke tempat biasa. Kolong jembatan. Tempat yang menjadi rumahku sebelum Nadia datang. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Lebih bermana. Beberapa malam setelah itu Nadia berkata, "Aku ingin menikahimu, Andi." Aku terdiam. "Maksudmu, kamu masih mau?" "Iya. Kenapa tidak? Kamu pikir karena kita tinggal di jalanan, kita tidak pantas bahagia?" Aku tersenyum tipis. "Tapi kamu pantas punya pernikahan besar. Di gereja atau masjid. Dengan keluarga. Bunga, undangan mewah. Aku tidak peduli pada semua itu. Yang penting adalah janji. Janji yang kita buat satu sama lain. Di sini. Sekarang." Aku tidak bisa menolak lagi. Hatiku meleleh. Kami memberitahu Juna dan beberapa teman di jalanan. Mereka membantu menyiapkan segalanya. Selembar tikar sebagai alas, beberapa lilin bekas sebagai hiasan, dan roti serta teh hangat sebagai resepsi sederhana.
Upacara dilangsungkan oleh seorang tokoh agama dari komunitas jalanan. Kami tidak tahu agama pasti Andi dan Nadia, tapi ia berkata, dengan tenang, cinta itu universal. Dan janji itu suci dimanapun ia diucapkan. Kami saling bertatapan. Aku bisa melihat senyumnya, sedikit buram, tapi begitu nyata. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Putri Maharani dengan mas kawin berupa cinta, harapan, dan keyakinan bahwa kita bisa saling melengkapi. Kami bersalaman, pelukan, semua orang bertepuk tangan. Bahkan di tengah derita kami menemukan kebahagiaan. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang gelap, kami resmi menjadi suami istri. Bukan karena restu keluarga, bukan karena uang atau kemewahan, tapi karena cinta. Cinta yang lahir dari kegelapan dan akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi. Aku masih tinggal di kolong jembatan, tapi rasanya seperti istana. Setiap pagi, aku bangun dengan Nadia di sampingku. Aku bisa melihat siluet tubuhnya, rambutnya yang sedikit berantakan, dan senyumnya yang selalu hadir meskipun kami hanya punya sepotong roti untuk sarapan. Penglihatanku terus membaik. Dr. Faris bilang itu adalah hasil luar biasa untuk kasus sepertiku. Aku belum bisa membaca buku tebal atau mengemudi, tapi aku bisa melihat wajah orang-orang di sekitarku. Bisa melihat ekspresi mereka. Bisa melihat cinta di mata Nadia. Tapi semakin jelas dunia di sekelilingku, semakin jelas pula keraguan di hatiku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku pantas memiliki semua ini? Apakah cinta Nadia akan tetap ada ketika ia menyadari bahwa hidup bersamaku tidaklah mudah? Bahwa aku tetap tunawisma? Bahwa aku belum punya pekerjaan tetap? Bahwa masa depan kita masih kabur? Aku sering diam saat Nadia bercerita tentang rencana-rencana besar. Ia ingin aku kuliah. Ingin aku menjadi motivator. Ingin aku bisa bicara ke banyak orang tentang kekuatan cinta dan harapan. Kamu bisa, Andi, katanya yakin. Tapi aku tidak bisa menjawab dengan keyakinan yang sama. Suatu malam, aku duduk sendirian di trotoar. Gitar sudah kuletakkan di sampingku, tapi aku tidak bernyanyi. Hanya menatap jalanan yang ramai, mencoba membiasakan diri pada fakta bahwa aku bisa melihat lagi. Nadia datang beberapa saat kemudian. Ia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. "Apa kamu menyesal?" tanyaku tiba-tiba. Ia terkejut. "Menyesal kenapa?" "Menikahiku." Ia langsung menoleh padaku. "Kenapa kamu berkata begitu?" Aku menggeleng pelan. "Aku lihat duniamu, Nadia. Aku lihat betapa sulitnya hidup di jalanan, betapa kerasnya. Dan aku takut suatu hari nanti kamu akan merasa ini semua adalah kesalahan." Nadia diam cukup lama. Lalu ia berkata, "Dulu, aku punya segalanya. Uang, rumah besar, mobil mewah. Tapi aku tidak punya arti. Aku tidak punya tujuan. Sekarang, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya kamu. Dan itu sudah cukup." Aku ingin percaya padanya. Tapi keraguan itu tetap ada. Beberapa minggu berlalu. Kondisi penglihatanku terus membaik. Dr. Faris menawarkan program rehabilitasi tambahan. Ini bisa membuatku bisa membaca huruf kecil dan bahkan bekerja sebagai pemandu musik bagi penyandang disabilitas visual lainnya. Tapi satu hari, Juna memberiku kabar yang mengejutkan. "Ada keluargamu di stasiun televisi. Mereka cari kamu. Keluarga Nadia juga. Ada wawancara." Aku terdiam. Mereka bilang kamu menipu putri pengusaha itu. Menipu dan memperdaya anak orang kaya agar tinggal di jalanan. Aku tersenyum getir. Mereka pasti sudah gila. Tapi Nadia panik. "Andi, kamu harus tahu." Ayahku menghubungi media. Dia bilang aku dicuci otak. Dia mau polisi mencariku. Aku menatap matanya. Wajahnya penuh ketakutan. Aku tahu ia berjuang keras untuk tetap tegak. Tapi aku juga tahu, ini bukan pertempuran yang seharusnya ia hadapi. Dan malam itu aku memutuskan sesuatu yang sangat berat. Aku pergi, tanpa pamit, tanpa kata. Aku hanya meninggalkan jaketku di sampingnya, dan pergi entah kemana. Aku tidak bisa melihat lagi bagaimana wajahnya saat ia bangun dan menyadari aku sudah tidak ada.
Aku tidak bisa mendengar tangisnya. Aku tidak bisa merasakan kesedihannya. Tapi, aku tahu, jika aku tetap di sana, ia akan terus berjuang melawan dunia yang tidak akan menerimaku. Aku memilih pergi demi dia. Karena kadang, cinta itu bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan, agar orang yang kita cintai bisa hidup lebih baik. Aku tidak tahu harus kemana setelah meninggalkan Nadia. Langkah-langkahku membawaku entah kemana di jalanan Jakarta yang dingin. Aku berjalan tanpa arah, hanya ingin menjauh dari suara tangisnya yang belum terucap, dari wajahnya yang mungkin sedang menangis diam-diam, dari cinta yang masih mengikatku tapi harus aku lepaskan. Aku kembali ke kehidupan lama. Bermain gitar di trotoar, tidur di kolong jembatan, mencari makan dari warung nasi murah. Tapi kali ini, rasanya lebih hampa dari sebelumnya. Juna datang beberapa hari setelah aku pergi. "Kamu pikir kamu baik-baik saja?" katanya kesal. "Nadia menangis setiap malam. Dia mencarimu, aku pura-pura tenang. Dia akan baik-baik saja. Dia pantas mendapat hidup yang lebih baik." Juna mendengus. "Sekarang kamu bicara seperti keluarganya." Aku tidak menjawab. Aku hanya memetik gitar pelan. Lagu yang sama, lagu tentang cahaya yang hilang. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, Juna datang lagi. Kali ini dengan buku tipis di tangan. "Apa ini?" tanyaku. "Buku," jawabnya. "Ditulis oleh Nadia. Judulnya, Cahaya di Tengah Kegelapan." Aku menyentuh sampulnya. Kertasnya halus. Aku bisa merasakan embos huruf-huruf besar. Bukan huruf Braille, tapi cukup untuk membuatku tahu itu adalah sesuatu yang penting. "Dia tulis tentang kamu," kata Juna. "Tentang bagaimana kalian bertemu, tentang cintamu, tentang pengorbananmu, tentang semua hal yang membuatmu layak dicintai." Aku membuka halaman pertama. Meskipun hurufnya masih agak kabur karena penglihatanku belum sepenuhnya pulih, aku mencoba membaca. Aku bertemu dengannya di bawah langit malam Jakarta. Ia buta, tapi ia melihat dunia lebih dalam dari siapapun. Ia tunawisma, tapi ia memberiku rumah di hatinya. Ia tidak punya apa-apa, tapi ia memberiku segalanya. Aku berhenti membaca. Napasku tersengal. Hatiku berdebar kencang. Aku bisa merasakan air mata yang mulai turun. Juna duduk di sampingku. "Kamu tahu, buku ini viral. Orang-orang membacanya, menangis, lalu percaya bahwa cinta itu nyata, bahkan di jalanan." Aku tertawa getir. Mereka tidak tahu aku sudah pergi. Tapi dia tetap menunggu. Setiap hari, dia cari kamu. Di tempat biasa, di kolong jembatan, bahkan di stasiun televisi. Dia bilang, "Andi pasti akan kembali kalau membaca buku ini." Aku diam, lama sekali. Lalu aku berkata, "Aku ingin membacanya sampai habis." Juna tersenyum. "Baca, dan lihat apakah kamu masih bisa berpikir bahwa kamu tidak pantas bersamanya." Aku membaca buku itu satu persatu, halaman demi halaman. Cerita kami, kisah cinta yang lahir dari kegelapan. Perjalanan yang penuh derita, tapi juga harapan. Aku bisa merasakan semua emosi itu. Kesedihan, keraguan, ketakutan, dan akhirnya cinta yang tak pernah mati. Dan saat aku sampai pada paragraf terakhir, aku tidak bisa menahan diri lagi. Kalau kamu membaca ini, Andi, tolong kembali. Aku tidak peduli pada uang, keluarga, atau masa depan. Yang penting adalah kita. Aku menunggumu, aku bangkit berdiri. Kaki gemetar, hati berdebar. "Di mana dia sekarang?" tanyaku cepat. Juna tersenyum. "Masih di tempat biasa. Masih menunggumu." Tanpa menunggu lebih lama aku berlari. Secepat yang bisa kulakukan. Jalanan yang gelap, lampu-lampu jalan yang redup, suara klakson yang riuh, semua itu menjadi latar belakang dari hatiku yang berdetak keras. Aku kembali ke kolong jembatan, dan di sanalah dia, Nadia. Ia duduk sendirian, memeluk lututnya, menatap langit malam, matanya sembab, wajahnya letih. Tapi begitu ia mendengar langkahku, ia langsung menoleh. "Andi," bisiknya, ragu-ragu. Aku mendekat, berlutut di hadapannya. "Maaf," kataku dengan suara serak.
Maaf aku pergi. Maaf aku meragukan cintamu. Maaf Fis, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Ia menangis. Lalu memelukku erat. Aku bilang aku akan menunggumu, bisiknya. Aku tidak pernah menyerah. Aku membalas pelukannya dengan seluruh jiwa dan raga. Dengan semua cinta yang sempat hilang, tapi kini kembali. Dan di bawah langit malam Jakarta, yang sama, aku sadar. Aku tidak perlu melepaskannya lagi. Karena cinta itu bukan tentang melepaskan, tapi tentang kembali. Kami tetap tinggal di kolong jembatan untuk beberapa waktu, tapi hidup kami mulai berubah. Buku yang ditulis Nadia menjadi viral. Orang-orang membacanya, menangisinya, dan banyak yang terinspirasi. Media mulai mencari tahu tentang kisah nyata. Di balik cerita itu, tentang seorang tunanetra yang dulu hidup di jalanan, lalu menemukan cinta dari seorang gadis kaya yang rela meninggalkan segalanya demi hatinya. Awalnya, aku ragu ketika ada orang yang menghubungi kami dan memintaku bicara di seminar motivasi. Saya bukan siapa-siapa, kataku pada Nadia saat itu. Apa yang bisa saya ajarkan pada orang lain? Nadia tersenyum sambil menyentuh wajahku lembut. Kamu sudah mengajarkanku banyak hal. Dan kamu bisa mengajarkan itu pada dunia. Aku masih meragukan diriku. Tapi ia meyakinkanku. Ia bilang, ini adalah cara kita untuk membantu orang lain. Bahwa mungkin, dengan menceritakan apa yang telah kita lalui, kita bisa memberikan harapan pada mereka yang sedang kehilangan arah. Seminar pertama kami diadakan di sebuah aula kecil di Bandung. Hanya 100 kursi, tapi penuh sesak. Ada penyandang disabilitas visual, tunawisma, mahasiswa, hingga orang tua yang ingin mendengar langsung dari kami. Aku naik ke panggung dengan gugup. Nadia berdiri di sampingku, siap membantuku jika dibutuhkan. Aku melihat kekerumunan. Wajah-wajah itu samar-samar mulai jelas bagiku. Aku bisa melihat ekspresi mereka. Penasaran, harapan, bahkan air mata. Aku menelan ludah. Lalu mulai berbicara. Aku dulunya buta. Tapi bukan hanya secara fisik. Aku juga buta akan arti hidup. Sampai seseorang datang dan menunjukkan bahwa cahaya itu bisa ditemukan bahkan dalam kegelapan. Aku bercerita tentang kecelakaanku, tentang hidupku di jalanan, tentang bagaimana aku belajar melihat dengan hati, tentang Nadia, wanita yang membuatku percaya bahwa aku layak dicintai, tentang penglihatanku yang kembali, tentang rasa takutku, tentang penolakan keluarganya, dan akhirnya tentang keputusanku untuk pulang kepadanya. Di akhir sesi, tepuk tangan, memenuhi aula. Keras, penuh emosi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hidupku punya tujuan yang lebih besar. Beberapa bulan berlalu, kami mulai sering diundang ke berbagai acara. Seminar, talk show, pelatihan komunitas. Kadang di Jakarta, kadang di Surabaya, bahkan di luar Jawa. Tapi kami tetap tidak mau menjadi selebritas. Kami tidak menerima kontrak TV show atau program reality show yang menawarkan uang besar. Kami hanya ingin fokus pada satu hal, membantu. Aku dan Nadia mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Cahaya Jiwa. Tempat bagi penyandang disabilitas visual dan tunawisma untuk belajar, berkarya, dan saling mendukung. Kami bekerja sama dengan beberapa dokter dan relawan untuk memberikan pelatihan dasar seperti membaca braille, bermain musik, dan teknik mencari nafkah yang lebih baik. Ada masa-masa sulit. Ada orang yang mencemuh kami. Ada media yang mencoba menggoreng kisah kami sebagai drama murahan. Tapi ada juga banyak orang yang benar-benar terbantu. Dan suatu hari, Nadia datang kepadaku dengan wajah yang tidak biasa. Ayahku, dia menonton. Salah satu seminar kita di YouTube, katanya pelan, aku terkejut. Benar? Ibu Maya juga. Mereka tidak bilang apa-apa, tapi aku lihat dari jumlah tayangan dan komentar mereka. Aku yakin mereka menonton. Aku tersenyum tipis. Jadi, mungkin mereka mulai membuka hati? Nadia mengangguk. Aku harap begitu. Pada ulang tahun pernikahan kami yang pertama, kami mengadakan acara kecil di tengah taman dekat markas Cahaya Jiwa. Kami undang teman-teman dari komunitas jalanan, para relawan, dan beberapa anggota keluarga kecil kami. Angin malam bertiup sepoi-sepoi. Langit penuh bintang.
Nadia duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. "Terima kasih," bisiknya. "Apa karena aku tidak pergi lagi?" tanyaku sambil tersenyum. "Bukan cuma itu, tapi karena kamu akhirnya percaya bahwa kamu pantas bahagia." Aku menoleh padanya. Matanya berkilauan. Dengan usaha besar, aku berhasil membaca setiap detail wajahnya. Garis pipinya, senyumnya, matanya yang bersinar. Ia cantik. Lebih cantik dari apapun yang pernah kulihat. "Karena kamu, aku bisa melihat dunia," kataku pelan. Ia tertawa kecil. "Kamu selalu tahu cara membuatku menangis." Aku tersenyum. "Itu karena kamu mudah menangis." Kami tertawa bersama. Di tengah tawa itu, aku menyadari satu hal. Bahwa cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memberi. Memberi makna, memberi harapan, memberi cahaya. Dan aku, seorang tunanetra yang dulu hidup tanpa arah, akhirnya bisa menjadi cahaya bagi dunia. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu, hari ketika aku memutuskan untuk kembali ke Nadia. Dunia kami tidak menjadi sempurna secara materi, tapi ia menjadi utuh dalam arti yang lebih dalam. Komunitas Cahaya Jiwa berkembang pesat. Kami menyewa sebuah gedung sederhana di pinggiran Surabaya, dekat dengan jalur transportasi agar mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas dan tunawisma dari berbagai daerah. Disinilah kami memberikan pelatihan hidup mandiri, pembelajaran braille, pelatihan vokal musik jalanan, hingga bimbingan mental spiritual. Aku dan Nadia bekerja setiap hari. Aku menjadi motivator, sering tampil di seminar-seminar lokal maupun nasional. Nadia menjadi koordinator program pelatihan. Ia juga menulis buku kedua yang berjudul Mencintai dalam Kegelapan, yang menceritakan perjalanan hatinya selama bersamaku. Dan suatu hari, ada kabar yang membuat Nadia menangis di pagi hari. "Mereka datang," katanya sambil mengusap air matanya. Aku tersenyum lembut. "Keluargamu?" "Iya. Ayah dan ibu. Mereka ingin bertemu." Aku menelan ludah. Meskipun hubungan kami sudah mulai membaik secara perlahan melalui komunikasi via telepon dan media sosial, ini adalah pertemuan langsung pertama kali sejak Nadia meninggalkan rumah. Aku ragu, tapi Nadia yakin. "Aku percaya mereka sudah berubah," katanya. "Dan aku percaya kamu bisa membuat mereka percaya padamu juga." Hari itu langit cerah, burung-burung berkicau riang di halaman markas Cahaya Jiwa. Anak-anak tunanetra sedang belajar membaca braille, sementara beberapa relawan membersihkan ruangan latihan musik. Aku duduk di teras bersama Nadia, menunggu mobil yang akan membawa keluarganya. Tepat pukul 10, mobil hitam besar berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka. Pertama keluar Ibu Maya, lalu Bapak Arya. Nadia bangkit berdiri. Hatiku berdebar. Ia menatapku. "Kita bisa lakukan ini," bisiknya. Aku mengangguk pelan. Ibu Maya mendekat duluan. Ia memeluk Nadia erat. Tangisnya pecah. Lama sekali mereka berpelukan. Lalu, Bapak Arya mendekat. Ia diam sejenak lalu berkata pelan, "Andi." Aku berdiri, menunduk sopan. "Pak Arya." Ia menghela napas panjang. Lalu tanpa kata, ia menjulurkan tangannya. Aku menyambutnya. Jabat tangan yang penuh makna. Selama beberapa jam, kami duduk bersama di aula kecil. Nadia memperkenalkan orang tuanya pada anggota komunitas. Ibu Maya menangis saat melihat anak-anak tunanetra bisa membaca dan bernyanyi. Bapak Arya terdiam saat melihat bagaimana para mantan tunawisma sekarang punya pekerjaan tetap sebagai instruktur musik dan pelatih vokal. Saat matahari mulai tenggelam, kami semua duduk di halaman, menikmati teh hangat dan kue buatan relawan. Langit berubah jingga, udara semakin sejuk. Bapak Arya akhirnya berkata, "Aku dulu pikir kamu hanya sampah jalanan. Orang cacat yang tidak pantas menyentuh putriku." Aku diam, menunggu lanjutannya. "Tapi ternyata, kamu adalah cahaya yang membawanya pulang." Ibu Maya menimpali. "Kami sangat menyesal, Andi. Kami tidak mengerti dulu. Tapi sekarang, kami lihat apa yang kamu dan Nadia bangun. Ini luar biasa." Aku tersenyum. "Terima kasih. Aisyah tidak pernah dendam. Yang penting bagi saya adalah bahwa Nadia bahagia.
Dan sekarang, dia punya keluarga lagi. Nadia menatapku. Matanya berkilau. Ia menggenggam tanganku erat. Aku tidak pernah menyerah pada kita, bisiknya. Dan aku tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Malam itu, kami semua duduk di bawah langit malam yang sama, seperti pertama kali kami bertemu. Bintang berkilauan, angin malam bertiup pelan. Suara klakson dari jalan raya terdengar samar-samar. Bapak Arya, Ibu Maya, Nadia, dan aku semuanya berkumpul dalam lingkaran kecil. "Kamu masih ingat lagu pertama yang kamu nyanyikan untukku?" tanya Nadia. Aku tersenyum. "Iya." Aku ambil gitar tua yang sudah mulai aus, mulai memetik senarnya perlahan, lalu menyanyi. Dalam gelap aku menemukan cahaya yang tak pernah padam, walau mata tak melihat. Nadia ikut menyanyi di bait kedua. Begitu juga Ibu Maya, bahkan Bapak Arya ikut menghafal nadanya. Di tengah malam Jakarta yang ramai, kami duduk bersama. Sebuah keluarga yang sempat retak, kini menyatu kembali. Dan aku menyadari satu hal, bahwa cinta itu bukan tentang siapa kita, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan cinta itu. Dan aku, seorang tunanetra yang dulu hidup tanpa harapan, akhirnya bisa melihat dunia melalui cinta.